Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 3 Juni 2025. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Carlos Lwanga, martir Uganda. Seperti biasa, kita akan mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Santo Carlos Lwanga dan teman-teman martir Uganda menjadi korban kebengisan Raja Lwanga yang membenci orang-orang Kristiani, pengikut Kristus. Para misionaris dan orang-orang yang memeluk agama Kristen dianggap sebagai penghalang utama pelaksanaan adat istiadat kafir di Uganda. Waktu itu Uganda masih sangat primitif. Banyak perdagangan budak, poligami, dan pemerkosaan terhadap anak-anak itu hal yang sudah biasa. Mereka melestarikan adat istiadat animisme yang dianggap sebagai budaya. Oleh karena itu, agama Kristiani dianggap menghalang-halangi praktek adat istiadat itu dan harus dimusnahkan. Maka pembunuhan kepada para misionaris dan pemuda-pemuda Uganda yang sudah menjadi Kristen sangat gencar. Carlos Lwanga dan teman-teman adalah anak-anak yang melayani Raja Mwanga, dan tidak jarang nasib mereka itu tidak baik karena raja sangat bejat dan bertindak asusila. Pada suatu hari, ia melihat anak-anak belajar agama Kristen. Maka akhirnya raja membunuh mereka demi memuaskan nafsunya dan demi praktek yang primitif itu. Oleh karena itu, imam, para misionaris, dan anak-anak akhirnya dibunuh. Kita bersyukur atas kegigihan para martir yang dengan setia mengikuti kehendak Allah tanpa mengikuti kehendak sang raja. Meskipun konsekuensinya adalah kematian. Bacaan Ekaristi pagi ini, bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27 merupakan yang tetap setia sampai akhir dengan tetap mempertahankan iman. Demikian pula kita diajak untuk tidak mundur bila menghadapi berbagai tantangan dan setia kepada iman itu.
Maka pertanyaan pertama untuk kita renungkan, sudahkah aku menjadi pewarta sabda, memenuhi panggilan kita sebagai anak-anak Allah? Meskipun banyak tantangan, godaan, bahkan kematian, kita setia sampai akhir dengan tetap mempertahankan iman itu, agar akhirnya hidup kekal diberikan kepada kita. Dari bacaan Injil, kita diingatkan oleh Yesus bahwa Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Apa itu hidup yang kekal? Yakni bahwa mereka mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sudahkah aku mengenal Allah yang benar? Ataukah aku seringkali memiliki Allah yang lain, yang seringkali kita pernomorsatukan dan menyingkirkan Allah yang sejati? Kekayaan, harta benda, kekuatan, kekuasaan, kepandaian bisa jadi menjadi Allah-Allah yang lain dan menyingkirkan Allah yang sejati. Kita boleh bertanya, selama ini siapa yang kita ikuti? Apakah Allah yang benar? Ataukah kadang-kadang kita menomorsatukan harta benda, kepandaian, kekuasaan, dan mengalahkan Allah yang sejati? Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menyadari dan menyingkirkan Allah-Allah yang lain dan mengakui Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya. Hanya kepada merekalah kita mengandalkan hidup, kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah turun dari surga untuk melaksanakan kehendak Bapa. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencapai hidup yang kekal, karena kita berpegang hanya pada Allah yang sejati dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa yang datang ke tengah-tengah dunia. Semoga akhirnya kita semua sekalian dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Kuatkan iman kami yang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami boleh semakin setia kepadamu. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami boleh setia kepada putra-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya mengucap syukur dan berterima kasih atas perasa panjenengan dalam hidup menggereja, agar akhirnya kita mampu ambil bagian dalam karya gereja
lewat doa-doa, pemberian diri, tenaga, dan karya stadana yang sungguh memperlancar pelayanan gereja. Maka mari kita kembangkan semangat itu agar masing-masing berkontribusi untuk gereja. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.